Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Halo guys, ini merupakan masalah-masalah pendidikan yang terjadi di negara kita, negara Indonesia teman-teman. Ini adalah masalah-masalah pendidikan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah kembali, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mereka buat tetapi mereka tidak melihat apakah kebijakan yang mereka buat telah berhasil dengan baik ataukah tidak. Video-video terkait dengan kesenjangan sosial terhadap pendidikan di daerah pedesaan dan pendidikan di daerah perkotaan. So teman-teman, inilah dia. Sebuah video singkat yang beredar memperlihatkan perjuangan siswa tingkat SMP dari Desa Namlea Ilat, Kecamatan Batabuang, Kabupaten Buru, harus menyeberangi derasnya aliran sungai hanya dengan bantuan seutas tali dan beberapa warga setempat. Aksi nekat ini dilakukan karena tidak adanya jembatan penghubung menuju sekolah mereka. Teman-teman sudah melihat dari kesenjangan sosial terhadap pendidikan yang berada di perkotaan dan pendidikan yang berada di pedesaan. Di mana teman-teman, sebelum kita mau melakukan segala sesuatu aktivitas, maka kita membutuhkan yang namanya fasilitas. Dan pendidikan yang berada di perkotaan terlihat lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan dengan pendidikan yang berada di daerah 3T. Terutama pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terjauh, dan terluar. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena pendidikan ini adalah pedoman yang memang dimiliki oleh suatu bangsa untuk bagaimana dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk dapat mencetak generasi-generasi emas di tahun 2045 teman-teman. Ketika pemerintah menginginkan generasi-generasi emas ini lahir di tahun 2045, maka dari sekarang pemerintah perlu untuk bagaimana mengevaluasi kembali kesenjangan sosial yang terjadi antara pendidikan yang berada di perkotaan dengan pendidikan yang berada di pedesaan. Jikalau kita lihat lebih mendalam bahwa pendidikan yang berada di perkotaan lebih lengkap fasilitas yang mereka miliki dibandingkan dengan pendidikan yang berada di pedesaan. Di mana teman-teman bisa menyimak salah satu video ini teman-teman. Ini adalah salah satu video yang saya temukan. Ini adalah video di mana proses peserta didik yang ada di desa saya atau di kampung saya sendiri, mereka untuk mau melangkah atau mau pergi menuju ke lembaga pendidikan mereka di sekolah kami, mereka harus melalui tantangan-tantangan yang tidak mudah dan bahkan harus menaruh nyawa mereka teman-teman, di mana mereka harus mampu melewati tantangan-tantangan tersebut. Dan bahkan memang di daerah saya itu teman-teman, tidak ada jembatan sama sekali yang menghubungkan antara kampung dengan kampung seberangnya, yang harus melewati beberapa air besar teman-teman, yang harus melewati beberapa sungai besar teman-teman. Tapi saya sangat salut dengan para adik-adik saya yang berada di kampung sana teman-teman, karena mereka terus berjuang untuk bagaimana bisa mendapatkan ilmu teman-teman. Walaupun ketika mereka sampai di sekolah mereka juga masih kekurangan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran mereka, tetapi mereka tidak pernah pantang menyerah dengan hal itu teman-teman. Oleh sebab itu, ketika kita mau berbicara tentang pendidikan yang layak, pendidikan yang memang melahirkan betul-betul generasi emas di tahun 2045,
maka pemerintah perlu kembali untuk bagaimana melihat atau turun secara langsung ke lapangan, melihat kejadian-kejadian atau mensurvei sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan pendidikan atau fasilitas sekolah yang layak, yang selayak-layaknya, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang layak. Karena ketika hari ini pun pemerintah cuma hanya menyampaikan bahwa pergantian kurikulum dari kurikulum satu ke kurikulum yang lainnya, mengubah sistem kebijakan-kebijakan yang memang kebijakan tersebut hanya mampu diterapkan di daerah perkotaan, tetapi tidak mampu diterapkan di daerah pedesaan, maka itu adalah merupakan kesenjangan sosial yang selalu terjadi. Maka tidak heran lagi ketika negara kita, negara Indonesia, sangat berbeda jauh dengan negara-negara luar yang memiliki pendidikan lebih matang, pendidikan yang lebih berkualitas. Karena salah satu keberhasilan dari sebuah negara adalah dilihat juga dari keberhasilan pendidikannya. Jika salah satu kebijakan atau kurikulum yang ingin diterapkan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah perlu untuk menelusuri lebih dalam. Pemerintah perlu untuk bagaimana melakukan turun ke lapangan untuk mensurvei apakah betul-betul kurikulum yang telah kita berikan atau yang telah kita rancang ini akan berhasil dengan baik untuk diterapkan oleh seluruh sekolah yang berada di negara ini. Tetapi jika kurikulum yang mereka rancang cuma hanya mereka survei di sekolah perkotaan atau mereka uji cobanya di sekolah perkotaan saja, maka selamanya pendidikan-pendidikan yang akan diterapkan tidak akan berhasil dengan baik, teman-teman. Dan bahkan masih banyak lagi pendidikan-pendidikan yang di daerah terluar ini, di daerah 3T ini, masih sangat membutuhkan perhatian daripada pemerintah. Mulai dari fasilitas sekolah, sarana prasarana di mana yang disebut dengan sarana prasarana, kemudian jumlah guru yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, kualitas guru yang masih kurang dibandingkan dengan siswa-siswa. Ini adalah faktor-faktor yang memang betul-betul perlu mendapat perhatian penting daripada pemerintah. Dan pemerintah tidak boleh hanya melihat dan mendengarkan informasi dari media sosial, tapi pemerintah juga perlu langsung untuk bagaimana turun ke lapangan, turun ke daerah-daerah yang memang betul-betul sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Sehingga teman-teman, ketika kita berbicara hal pendidikan ini, kita perlu bahwa untuk melihat pendidikan kita ini sudah sejauh mana, dan sudah berapa kali kita mengubah proses kurikulum dari proses kurikulum yang dirancang pertama sampai dengan kurikulum yang kemarin, kurikulum Merdeka. Apakah sudah berhasil dengan baik ataukah belum, teman-teman? Dan pemerintah perlu untuk mengevaluasi terus apakah kurikulum ini masih memiliki kekurangannya di bagian mana. Kemudian pemerintah juga untuk melihat kekurangan dari hal tersebut. Jika berkaitan dengan kesenjangan sosial terkait dengan pendidikan perkotaan dan pedesaan, maka pemerintah perlu langsung untuk menelusuri tempat-tempat yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Bahkan saya pernah menemukan beberapa video ada kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi, teman-teman, yang dimana ketika ditanya terkait dengan apa itu kepanjangan dari MPR, siswa yang sudah menduduki sekolah menengah pertama tidak mampu menjabarkan secara langsung terkait dengan apa itu MPR, apa kepanjangan dari MPR. Padahal itu adalah hal yang mudah, teman-teman. Itu adalah hal yang memang
tidak perlu kita bahas lagi untuk anak-anak yang memang sudah di jenjang sekolah menengah pertama. Oleh sebab itu, pemerintah perlu banyak mengevaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Karena segala sesuatu kebijakan yang pemerintah buat perlu untuk melakukan survei-survei, perlu untuk melakukan turun lapangan secara langsung dan melihat kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Dan kalau bisa, ketika membuat salah satu kebijakan atau membuat suatu kebijakan, lakukanlah uji coba antara sekolah perkotaan dan perdesaan selama beberapa tahun atau selama beberapa bulan, apakah berhasil dengan baik ataukah tidak. Jangan pemerintah asal membuat kebijakan tetapi tidak melihat bahwa sekolah perdesaan tidak mampu untuk menerapkan kurikulum-kurikulum atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita sama-sama untuk bagaimana berusaha secara terus-menerus untuk memberikan pendapat kita dan masukan kita terkait dengan proses kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan. Karena pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan ini adalah suatu hal yang memang tidak boleh dipermainkan, dan suatu kebijakan yang harus dibuat dalam proses pendidikan harus melihat kembali dan mensurvei kembali terkait dengan kebijakan yang diambil atau kebijakan yang dibuat. Jangan pernah semena-mena bahwa kita memiliki kewenangan, kita memiliki jabatan, maka kita membuat suatu kebijakan ikut mau kita, ikut rasa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya ketika mau membuat suatu kebijakan, pemerintah perlu untuk melakukan survei-survei, melakukan kembali uji coba apakah pendidikan atau kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik ataukah belum berhasil. Ketika belum berhasil, maka perlu dilakukan tindak lanjut kembali terkait permasalahan yang mungkin ditemukan di lapangan, bahwa masih perlu untuk diperbaiki dalam bidang ini, masih perlu diperbaiki dalam sistem ini, masih kurang dalam bidang ini, masih kurang dalam sistem ini. Sehingga ketika salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau salah satu kurikulum yang dibuat kemudian diimplementasikan oleh lembaga-lembaga sekolah, tidak mengalami kesenjangan sosial. Karena kita lihat bahwa banyak sekali contoh-contoh yang telah terjadi di lapangan, bahwa ketika kurikulum ini dia hadir, ada kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi, sehingga menimbulkan proses pendidikan yang berbeda antara pendidikan di perkotaan dan pendidikan di perdesaan atau daerah 3T. Dan kemudian pendidikan atau kebijakan-kebijakan yang nanti dibuat oleh pemerintah perlu juga terus menerus melihat apakah berhasil ataukah tidak. Jangan pemerintah asal membuat suatu kebijakan tetapi tidak melihat tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan tersebut, teman-teman. Oke, sampai di situ dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman dan dapat memberikan nilai kepada diri kita juga, teman-teman. Oke.